Assalamualaikum. Melanjutkan belajar bersama tentang hakikat kasih sayang dan sebab-sebabnya. Tanda yang demikian dan bahwa keadaan memang seperti yang demikian, bahwa tabiat itu dijadikan kepada mencintai nabi-nabi alaihimussolatu wassalam, dan kepada mencintai para sahabat radhiyallahu anhum, sedang mereka itu tidak pernah disaksikan. Bahkan juga mencintai orang-orang yang mempunyai pendiri-pendiri mazhab seperti Asy-Syafi'i, Abi Hanifah, Malik, dan lain-lain. Sehingga seseorang kadang-kadang kecintaannya kepada pendiri mazhabnya melampaui atas cinta. Lalu yang demikian membawanya kepada membelanjakan semua hartanya pada menolong mazhabnya dan mempertahankannya. Ia menghadang bahaya dengan nyawanya pada memerangi orang yang mencaci imamnya dan orang yang ditakutinya. Berapa banyak darah yang ditumpahkan pada menolong orang-orang pendiri mazhab-mazhab. Moga-moga kiranya aku ketahui akan orang yang mencintai Asy-Syafi'i umpamanya, maka mengapa dicintainya padahal tidak pernah sekali-kali ia menyaksikan bentuknya. Dan jikalau disaksikannya, mungkin ia tidak akan memandang bagus rupanya, maka pandangannya yang bagus itu yang membawanya kepada persangatan cinta adalah karena bentuknya yang batiniah, tidak karena bentuknya yang lahiriah. Bahwa bentuknya yang lahiriah telah bertukar menjadi tanah bersama tanah. Sesungguhnya ia mencintainya karena sifat-sifatnya yang batiniah dari agama, takwa, banyak ilmu, meliputi pengetahuan agama, bangunnya untuk memfaedahkan ilmu syara, dan bagi menyiarkan kebajikan ini dalam alam. Inilah hal-hal yang elok yang tidak diketahui keelokannya selain dengan nur penglihatan mata hati. Adapun panca indera, maka Allah pandangannya daripadanya. Seperti demikian juga orang yang mencintai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan melebihkannya atas orang lain, atau mencintai Ali radhiyallahu anhu
melebihkannya dan bertasawuf atau fanatik kepadanya, maka ia tidak mencintai mereka semua selain karena memandang bagus bentuk batiniah mereka dari ilmu, agama, takwa, berani, kemurahan hati, dan lain-lain. Maka sebagai dimaklumi bahwa orang yang mencintai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an itu umpamanya tidaklah ia mencintai tulangnya, dagingnya, kulitnya, sendi-sendinya, dan bentuknya, karena semua itu telah hilang, berganti dan menjadi tiada. Kan tetapi tinggallah apa yang ada. Abu Bakar Siddiq itu menjadi Siddiq karena yaitu sifat-sifat yang terpuji yang menjadi sumber perjalanan hidup yang elok. Nah, kecintaan itu kekal. Dengan kekalnya sifat-sifat itu serta hilangnya semua bentuk, sifat-sifat itu kembali keseluruhannya kepada ilmu dan kesanggupan. Apabila ia telah mengetahui hakikat segala urusan dan sanggup membawa dirinya kepadanya dengan memaksakan nafsu syahwatnya, maka semua sifat-sifat kebajikan itu bercabang di atas dua sifat tadi. Keduanya tidak diidrokan dengan panca indera, dan tempat keduanya dari jumlah badan itu suatu bagian yang tidak terbagikan. Dia itu dicintai dengan sebenarnya, dan tidaklah bagi bagian yang tidak terbagikan itu apa, bentuk dan warna yang tampak bagi penglihatan, sehingga ia dicintai karenanya. Jadi keelokan itu terdapat pada perjalanan hidup, walaupun perjalanan hidup itu muncul tanpa ilmu dan penglihatan mata hati, yang tidak mengharuskan yang demikian akan cinta. Maka yang dicintai itu sumber perjalanan hidup yang elok, yaitu budi pekerti yang terpuji dan sifat-sifat keutamaan yang mulia. Keseluruhannya kembali kepada kesempurnaan ilmu dan kemampuan, dan itu dicintai dengan tabiat manusia dan tidak diidrokan dengan panca indera. Sehingga anak kecil yang disembunyikan serta tabiatnya, apabila kita menghendaki mencintainya dalam keadaan ia tidak hadir atau dia hadir dalam keadaan hidup atau mati, niscaya tiada jalan bagi kita selain dengan berpanjang lebar menyifatkannya dengan keberanian, kemurahan hati,
keilmuan dan perkara-perkara yang terpuji lainnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.